Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa di Pilih Kartumu. Teman-teman, ini vlog kedua aku di tahun 2021. Hari ini aku mau membacakan masih tentang percintaan sedikit sih. Nanti insya Allah setelah itu bakal ada vlog tentang rezeki, oke? Nah, untuk aku hari ini aku mau bikin itu temanya yaitu apakah tahun ini aku menikah, garis miring apakah berpisah, garis miring bertemu jodoh. Mungkin gini artinya, yang menikah itu yang sudah punya pasangan ataupun yang sudah komitmen, sudah merencanakan sebuah pernikahan, apakah kira-kira bakal jodoh, dalam arti adalah gini, bakal menikah nggak gitu. Nah, yang berpisah ini mungkin teman-teman yang sudah punya pasangan. Nah, mungkin yang satu lagi yang bakal ketemu jodoh itu yang teman-teman single, terus ada sosok cowok yang menyatakan perasaan dan ke arah serius. Itu ya, itu clue-cluenya kayak gitu. Jadi makanya aku bikin seperti itu. Jadi apakah ada yang menikah, ada yang berpisah, atau memang ketemu seseorang. Nah, itu dia teman-teman. Tapi sebelum aku kocok kartu dan pilih kartu, teman-teman jangan lupa ya like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke teman-teman, aku akan kocok kartu aku sebentar. Aku cari dulu. Nah, aku akan kocok kartu aku seperti biasa. Dan aku mulai ya. Nah, oke, aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pilih di nomor 1 dulu. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Aku akan singkirkan dulu tarotnya. Seperti biasa aku tandain. Nomor 3. Tunggu ya, agak susah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah atau belum? Belum. Oke, aku tungguin. Oke, sudah. Baiklah, aku akan mulai dari nomor 1 dulu. Tunggu ya teman-teman ya. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tahun ini di 2021 aku menikah atau berpisah atau memang ketemu jodohnya? Oke, ini aku singkirkan dan aku mulai nomor 1. Wow. Oke. Kalau aku lihat dari 3 kartu ini, itu menandakan sebenarnya teman-teman sudah ada gambaran nomor 1 ini merencanakan pernikahan. Tapi ada 1-2 kendala yang menghambat pernikahan itu agak ke pending aku lihatnya. Kira-kira ke pending karena apa? Kalau aku lihat di sini karena ada sisi kearoganan dari teman-teman. Teman-teman dan pasangan ada sisi kearoganan. Sebenarnya menurut aku perbedaan pendapat antara teman-teman dan pasangan menurut aku itu hal biasa ya, gitu kan. Hanya saja kadang kita tidak sadari kalau misalnya sesuatu hal itu tuh baik atau tidaknya buat kita. Dengan keributan itu apakah memicu sesuatu hal baik atau tidak, kadang kita tuh nggak ngeh di situ teman-teman. Kadang ada hal-hal ya udah kita jalanin aja, toh kita nggak tahu nanti gitu. Jadi kalau aku lihat gini, hubungannya sih baik ya, sudah merencanakan sesuatu. Bahkan mungkin kalau aku lihat sih orang tua tuh dua-duanya sudah saling mengetahui ya, udah saling support satu sama lain. Terus aku juga lihat sudah saling ibarat kata saling
memberikan wejangan, harus begini, harus begitu. Jadi kalau misalnya mau nikah juga harus sabar, harus ini, harus itu gitu kan. Bahkan mungkin udah sempet liburan bareng gitu. Cuma memang dalam perjalanan ternyata ada beberapa faktor dari kamu dan dia itu yang selalu berbeda pendapat, aku lihatnya. Selalu berbeda pendapat, jadi itu yang membuat kamu atau dia jadi memending sesuatu. Memending sesuatu untuk langkah-langkah apa aja yang harus diambil, dan langkah-langkah apa aja yang mungkin harus dipertimbangkan lagi. Jadi ya kalau aku lihat sih di sini segala sesuatunya jadi kepending. Jadi aku takutnya tahun ini malah kepending nikahnya juga gitu loh. Ya walaupun kondisinya tidak sampai berpisah, tapi aku takutnya kepending ke arah pernikahannya gitu. Karena di sini harus mengurangi faktor keangkuhan dari diri masing-masing. Kalian harus kalian harus apa? Untuk diri sendiri tuh harus lebih tenang, harus lebih jangan gampang ngeribetin orang. Terus udah gitu harus mengurangi sisi karakter kita yang mungkin ada faktor egois dan angkuh. Jadi mungkin hal-hal itulah yang membuat sesuatu halnya jadi agak kepending gitu. Padahal sebenarnya mungkin sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan juga, yang niatan untuk kedepannya ya memang masih baik aku lihatnya. Jadi ya memang sebenarnya sih nggak terlalu ada masalah besar ya, tapi memang ada beberapa faktor yang pada akhirnya kayak udahlah, pending dulu aja. Pendingnya tuh bukan pending karena apa-apa, tapi pending karena kita udahlah nyiapin sesuatunya dulu gitu. Jadi ya alasannya pending karena menyiapkan sesuatu hal gitu. Padahal mungkin ada beberapa faktor yang menjadi sebuah pertimbangan dari diri kalian, aku lihatnya. Karena kelihatan sekali kok di kartu ini tuh hidup seperti mimpi buruk, seperti tidak ada jalan keluar. Jadi kayak mentok gitu loh. Padahal ini sudah rencana nikah tuh sudah, bahkan semua teman, sahabat, kerabat itu mungkin udah menyiapkan apa sesuatunya gitu kan. Tapi ada sesuatu hal yang bikin serba salah. Tapi aku lihat sih bukan karena ada orang ketiga ya, tapi karena memang ada beberapa faktor dari keangkuhan atau keegoisan dari diri kalian masing-masing. Nah kalau misalnya teman-teman ada nanya kalau untuk yang sendiri gimana Mbak Pit yang belum ada pasangan, nah kalau aku lihat sih posisinya juga serba salah. Sepertinya kamu juga belum siap untuk menerima seseorang yang dekat dengan kamu gitu. Jadi aku lihat sih mungkin kamu butuh waktu untuk menerima dia, tapi kalau untuk dalam waktu dekat mungkin kamu masih mempertimbangkan. Jadi belum terlalu mau terburu-buru untuk menerimanya atau menolaknya, tapi seperti ngalir dulu sampai pada akhirnya mungkin kamu sudah siap, baru kamu akan menentukan pilihanmu. Cuma ya memang kondisi untuk teman-teman yang sendiri, yang masih single, terus udah teman-teman yang sudah punya pasangan atau pacar gitu kan, ya memang posisi nomor 1 ini yang kalian pilih itu posisinya sedang serba salah dalam arti adalah posisi untuk menentukan pilihannya bimbang. Aku nangkepnya seperti itu. Jadi ya kurangi karakter egois kita, berpikir jangan hanya cetek aja, dengarkan dulu pasanganmu berbicara sampai selesai, baru mungkin kamu bisa berkomentar atau mengeluarkan apa yang kamu rasakan juga gitu. Jadi ya udah dengerin dulu satu, baru komentar gitu. Nah jangan dulu nggak didengerin kamu tapi sudah berkomentar, itu saran kartu aku seperti itu. Jadi komentar dulu aja gitu, dengerin dulu aja baru berkomentar. Itu nomor 1 ya teman-teman ya. Nah sekarang aku lihat nomor 2. Oke. Wow. Ada kartu perselingkuhan di masa lalu, konflik, dan pilihan. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku, kamu dihadapkan dengan 2 pilihan. Mungkin artinya gini, kita kalau berbicara tentang perselingkuhan kayaknya nggak enak ya nyebutnya ya, tapi kita sebut aja sesuatu hal yang mungkin pada akhirnya kita harus memilih. Ya mungkin memilihnya itu karena tiba-tiba ada seseorang yang suka sama kita dan kita jadi bimbang untuk memilih. Nah aku nangkepnya seperti itu. Jadi kalau gambaran kartu aku adalah ya teman-teman pilih kartu nomor 2 itu adalah ada pertimbangan khusus yang teman-teman rasakan. Mungkin pertimbangan khusus yang teman-teman rasakan itu adalah ada seseorang yang hadir lagi di kehidupan teman-teman padahal teman-teman sudah punya pasangan. Dan dari seseorang hadir itulah membuat goyang pikiran teman-teman. Membuat goyang pikiran kamu yang kayaknya aduh ya Allah, aku kudu piye ya, aku harus milih siapa ya gitu. Jadi kelihatan sekali kalau aku lihat dari kartu aku, jadi kayak bimbang sendiri mau milih yang mana. Bimbang untuk menentukan pilihan siapa sih yang harus saya pilih gitu. Karena memang kelihatan banget di kartu aku ini sesuatu hal yang
memang apa ya, kalau aku bilang bukan bukan direncanakan gimana gitu, tapi memang sesuatu halnya itu memang penuh pertimbangan, dan sesuatu hal itu memang apa ya, membuat kita jadi kayak aduh aku mau yang mana ya, aku mau pilih yang mana ya gitu. Kelihatan kok di kartu aku, bahkan dari gambaran kartu aku juga di sini kelihatan sebenarnya sih baik ya, sebenarnya sih baik, tidak terlalu ada masalah banget gitu kan. Tapi memang pada akhirnya kamu akan memutuskan pilihan, kamu akan memilih yang mana karena posisinya memang kamu akan memilih. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku juga di sini pada akhirnya ya jangan sampai ya dengan kamu dengan keadaan memilih terus sampai kamu salah pilih atau ketahuan sama pasangan kamu gitu kan. Aku jangan sampai itu jadi konflik dan malah jadi bumerang buat dirimu sendiri. Jadi kalau aku boleh menilai gini, aku tidak mengajarkan sesuatu hal yang kayak lo juga boleh berselingkuh ya. Kalau misalnya kamu belum menikah, kamu banyak pilihan ya monggo, itu kan bebas dong. Nah kalau sudah menikah baru nggak boleh yang namanya banyak pilihan atau selingkuh gitu kan. Tapi kan kalau kamu belum menikah, kamu mau memilih yang menurut kamu terbaik dan ternyata Allah ACC, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kalau menurut aku, dilihat dari semua kartu ini, saran teman-teman yang pilih nomor 2, biar nggak keblinger saat kamu memilih sesuatu. Gini, sebelum kamu menjalani semuanya dengan seseorang itu, misal dengan si A dan si B gitu kan, kamu putuskan dulu salah satunya. Jadi gini loh, kamu misalnya ada si A pacar kamu, terus udah gitu tiba-tiba kamu didekati sama si B. Sebelum hubungan kamu jauh dan terlalu lama, dalam arti adalah penjajakannya cukup 1 bulan atau berapa minggu kamu kenal dia, kamu coba beranikan untuk ambil keputusan. Karena apa? Kalau kamu terlalu lama dan membuat orang lain berharap sama kamu, aku takut jadi konflik pribadi. Konflik pribadinya apa? Orang itu tidak terima ngobrak-ngabrik hubungan kamu dengan pacar kamu, yang pada akhirnya kamu ribut, gak dapet dua-duanya guys. Jadi sebelum ini terjadi, sebelum bahasa kasarnya aku bilang perselingkuhan ini terjadi, janganlah bermain api. Janganlah terlalu banyak pilihan yang kamu menggantung anak orang satu-satu, yang pada akhirnya kamu menikah dengan orang lain atau kamu menikah dengan pacar kamu, tapi banyak orang yang ternyata merasa kamu tuh masih mau sama mereka. Ngerti gak maksudnya? Jadi gini, aku terlalu banyak pilihan, akhirnya aku memutuskan untuk menikah dengan si A. Ternyata si B, si C, si D mikirnya gini, palingnya nikah sama si A cuma buat formalitas doang. Pada akhirnya kamu menikah dengan si A, si B, si C, si D masih mencoba untuk mengganggu. Nah itu bagaimana? Nah jadi kalau aku boleh saran, jangan mencoba bermain api kalau kamu tidak siap kebakaran. Aku di sini tidak menuduh teman-teman untuk berselingkuh, tidak. Tapi aku hanya menyarankan jangan terlalu banyak pilihan. Kita boleh memilih, tapi paling tidak kita harus lihat juga, jangan semua anak orang bahasa kasarnya ya, kamu abis PDKT sama dia, oke, kamu stop dia, kamu PDKT lagi sama yang lain, kamu PDKT lagi sama yang lain, kamu PDKT yang sama lain, sampai numpuk bahasa kasar, sampai ada 3 orang atau 5 orang. Nah menurut aku itu nggak fair gitu kan. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan 2 pilihan dan 2 pilihannya itu memang menurut kamu tuh sudah paling terbaik gitu kan, di antara semua orang yang sudah pernah kamu kenal dan semua orang yang mungkin pernah jadi pasangan kamu, ya mungkin itu yang terbaik. Nah baru itu boleh. Untuk teman-teman yang muslim kan bisa sholat istikharah. Tapi kalau kamu belum siap untuk banyak pilihan, janganlah berani untuk bermain api atau mengeluarkan percikan api. Karena apa? Karena kamu akan keblinger sendiri, karena di kartu aku ada kartu konflik. Tapi memang alhamdulillah pada akhirnya kamu akan memilih, dan dalam pilihan itu insya Allah yang terbaik. Dan jangan sampai kamu juga terlalu banyak untuk menggantungkan anak orangnya. Pasti kalau memang kamu tidak suka, udah tolak pelan-pelan. Terus kalau memang kamunya juga nyaman, ya kamu tahanin dulu, terus sampai kamu pada akhirnya memilih untuk yang mana sih yang harus kamu pertahankan atau tidak. Itu sih saran dari kartu aku gitu untuk nomor 2. Ya memang sih mungkin takutnya jawaban aku muter-muter, sebenarnya sih nggak muter-muter ya, tapi intinya itu adalah jangan terlalu banyak pilihan dan jangan juga terlalu berani untuk bermain api, karena takut kamu kebakar sendiri. Ya pada akhirnya kalau kamu berselingkuh, pacar kamu tahu, takutnya malah hilang dua-duanya. Atau misalnya kamu terlalu banyak pilihan, ada orang yang ngerasa digantung tanpa kepastian sama kamu, dia sakit hati, takutnya dia bertindak yang tidak baik terhadap kamu, kan malah jadi merugikan diri kamu sendiri. Benar gak teman-teman? Itu aku lihat di kartu aku nomor 2. Oke, sekarang aku lihat di nomor
berapa ya, 3 ya teman-teman ya. Semoga teman-temannya tadi nomor 2 mengerti. Yang pasti untuk nomor 2 itu tadi aku lihatnya adalah insya Allah tahun ini ada sebuah keputusan yang memang aku lihatnya keputusannya itu insya Allah ada ke arah keseriusan. Gambarannya memang paling tidak sudah serius ya, paling enggak lamaran lah ya gitu. Dan untuk berpisahnya sih semoga insya Allah tidak ya, paling kamu akan menentukan pilihan dengan beberapa orang yang hadir dalam kehidupan kamu. Yang pasti gini, jangan bermain-main api kalau kamu belum siap kebakaran. Kalau kamu belum punya alat pemadam kebakarannya atau kamu belum punya sisa air untuk kamu menyirami api tersebut, jangan, kalau saran aku jangan terlalu berani untuk bermain api, oke? Sekarang nomor 3. Rasa tanggung jawab. Wow, sebuah perjalanan. Wah, ini happy banget. Nomor 3 ada rasa tanggung jawab. Untuk teman-teman yang mungkin di sini lebih, nomor 3 itu lebih utamanya agak-agak ke arah yang single dulu ya. Kalau yang tadi nomor 2 itu bisa single, bisa yang sudah punya pacar. Nah, yang ke arah single ini adalah kamu akan dihadirkan sama sosok cowok yang notabene itu seperti pahlawan berkuda. Tapi bukan tukang joki kuda ya, bukan. Tapi ya pahlawan berkuda di sini. Insya Allah aku lihat dari kartu aku orang yang bertanggung jawab, rela berkorban, pintar, jujur, tapi memang orangnya agak ceroboh. Mungkin bukan ceroboh ya, agak petakilan ya, suka bercanda gitu kan. Tapi dibalik itu semua yang aku lihat dari gambaran kartu aku, ternyata sosok orang ini adalah dia mendambakan dirimu, dan istilah kasarnya dia saat ini kenapa dia hadir di kehidupan kamu, dia sudah siap untuk mengenal kamu lebih dalam. Sepertinya sih untuk teman-teman yang single tahun ini akan dapat pacar nih, aku lihatnya akan dapat pacar, dan insya Allah pacarnya itu baik, dan memang aku lihat juga indikasinya memang serius ya, aku lihat. Tapi memang di sini belum keluar kata pernikahan, tapi memang sudah ngalir aja gitu. Dan sosok cowoknya juga baik aku lihat ya, dan aku lihat juga kayaknya tidak satu kota dengan kamu ya. Aku nangkepnya dia itu mungkin gini, mungkin aslinya adalah di kota Surabaya misalnya, tapi ternyata dia bekerjanya itu di Kalimantan. Nah, aku nangkepnya seperti itu. Jadi ya seandainya memang kalian ada jodoh, ya kalian akan, mungkin kamu harus ikut dia ke Kalimantan karena memang dia mencari rezekinya di sana. Aku lihat kayak gitu. Terus aku juga lihat di sini gambar kartu aku, mungkin untuk teman-teman yang sudah menikah, yang mau ke arah pernikahan, ya di sini sudah mulai merencanakan sesuatu ya. Sudah ada pertemuan, sudah ada, mungkin kalau orang Jawa bilang itu dodok lawang. Dari dodok lawang ada pertemuan untuk ke arah lamaran atau tunangan. Nah, aku nangkepnya seperti itu. Jadi mungkin ya untuk teman-teman yang sudah punya pasangan ya, tahun ini ada indikasi ke arah pernikahan. Tapi pernikahannya itu kan kadang namanya kita keluarga ada apa, hitung-hitungan ya. Kalau seperti orang Jawa saya gitu kan, ada hitungan wetonnya. Mungkin teman-teman yang Sundanese gitu kan, Kalimantan, teman-teman Chinese, Sumatera kan pasti kan ada tata cara dari adat masing-masing atau kebudayaan masing-masing, benar gak? Nah, aku nangkepnya seperti itu. Jadi di sini ada gambarannya ya, kamu sudah punya pasangan, ada gambaran dodok lawang atau lamaran atau ke arah pertunangan. Tapi memang aku lihat juga kayaknya jatuhnya kalian tuh bakal LDR. Ya untuk teman-teman yang single memang dapat pasangannya yang di luar pulau atau memang tidak satu kota, ya pada akhirnya kalian LDR dulu. Atau yang sama teman juga sudah mau menikah, memang LDR juga ya, pada akhirnya kalian bisa menyatu karena mungkin teman-teman yang perempuan ya pada akhirnya ngalah ya gitu. Aku lihat kayak gitu. Jadi ya dibilang happy ending 100% belum, tapi setidaknya teman-teman yang jomblo, yang single, insya Allah tahun ini bisa punya pacar. Dan mungkin teman-teman yang sudah punya pacar yang belum jelas kemarinnya mau nikah kapan, alhamdulillah tahun ini ada gambaran dodok lawang atau kayak lamaran atau tunangan. Jadi kalau aku lihat sih nomor berapa nih, nomor 3 ya, insya Allah sih baik ya. Maksudnya ya walaupun belum 100% happy ending, tapi paling tidak hambatannya tidak terlalu banyak, dan paling tidak ada niatan untuk lebih baik ke depannya ya. Pokoknya insya Allah ini sesuatu hal yang baik, amin. Itu nomor 3, berarti ada gambaran ke arah keseriusan. Nah, yang sekarang nomor 4, aku lihat, wow, aduh, sebenarnya sih enggak sih ini, wow. Alhamdulillah sih kalau nomor 4 aku sih bacanya happy ending ya.
walaupun di sini teman-teman pasti baca kartu tengah ada penyihir, tapi jangan diartikan itu sebuah penyihir. Artinya adalah untuk teman-teman yang single, ada gambaran punya pacar tahun ini. Ibarat kata sudah fix jadian, aku lihatnya. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena ada niatan baik dari teman-teman yang tidak sengaja dapat kenalan cowok nih. Nih si cowok misalnya kamu dikenalin dari teman ke teman nih sama si dia gitu kan. Ternyata kamu mau pas udah pada pandangan pertama kamu yakin nih sama dia, wah mantep nih gue kayaknya siap deh jadian sama dia. Nah ya udah, kalau kamu siap jadian sama dia ya pada akhirnya alhamdulillah ada ininya, ada apa namanya, ada harapan baik, ada berita baik, berarti kan ada gambarannya gayung bersambut, pada akhirnya kalian bisa jadian. Nah sama-sama nih untuk teman-teman yang juga memilih kartu nomor 4 juga yang sudah punya pacar nih, alhamdulillah tidak ada kartu perpisahan, tapi memang ada kartu harapan untuk menikah, walaupun menikahnya mungkin masih dalam batas akad nikah dulu, tapi pada akhirnya insya Allah teman-teman menikah, karena memang posisinya adalah ada kartu berita baik, kebahagiaan, nanti ada sebuah kelahiran juga, berarti kan insya Allah setelah menikah langsung hamil dan ada gambar kelahiran. Jadi alhamdulillah sih yang pilih nomor 4 aku baca happy ending juga gitu, malah ini bisa dibilang happy ending lah gitu dibandingin yang nomor 3. Kalau nomor 3 paling tidak sudah ada titik keseriusan atau rencana pertunangan dulu gitu kan. Kalau ini memang sudah gambaran pernikahan, dan mungkin untuk teman-teman yang single juga ada gambaran bisa langsung plak punya jadian, nggak usah PDKT lama-lama gitu, nggak usah yang ngegantung hubungannya kayak ghosting, nanti dia datang dia pergi, ngechat jawabnya cuma ye doang, kamu lagi di mana, sama mama, ngapain, habis beli bakso ya, misalnya gitu, ye doang. Nah kan gondok banget ya jawab kayak gitu. Nah itu jadi kalau aku nangkep seperti, jadi ya insya Allah sih nomor 4 ini sesuai dengan harapan. Walaupun dibilang ada kendala enggak sih ya, kalau aku lihat ya kendala tinggal kemantapan kalian aja. Yang penyihirnya ini jangan diartikan ya, jadi tinggal kemantapan kalian aja. Kalau kamu sudah yakin ada gambaran kenyamanan, jatuh cinta, jatuh hati, insya Allah semuanya baik-baik saja. Hanya tinggal bagaimana teman-teman sendiri yang untuk memutuskan hatinya teman-teman seperti apa. Tapi yang pasti aku lihat nomor 4 nggak perlu bertele-tele, insya Allah ada indikasi ke arah keseriusannya. Walaupun memang awal-awalnya kamu kayak dikenalin dari teman ke teman sama dia ini, tapi ya alhamdulillah paling tidak menemukan titik terang ya dari jawaban kamu, dan paling tidak juga memberikan sebuah harapan yang baik juga untuk kamu ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu dia teman-teman nomor 4. Jadi yang untuk jomblo insya Allah bisa punya pasangan langsung, nggak perlu pendekatan berlama-lama, nggak perlu ghostingan, dia hilang dia datang, dia hilang dia datang, tidak. Dan untuk teman-teman yang sudah punya pacar juga ada indikasi ke arah pernikahan, dan mungkin langsung bisa dibilang tahun ini mungkin untuk teman-teman yang non muslim pemberkatan lah gitu kan. Untuk teman-teman yang muslim ya mungkin akad nikah, istilahnya seperti itu. Nah hore, aku sudah bacain 1, 2, 3, dan 4. Semoga pilih kartu ini bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman, dan juga bisa memberikan sesuatu hal yang keraguan dalam hati teman-teman. Yang baik dijadikan doa, yang kurang baik dijadikan sebuah antisipasi untuk langkah-langkah ke depannya. Tetap selalu mematuhi protokol kesehatan teman-teman, 3M-nya, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan harus cuci tangan terus. Dan tetap jaga kesehatan apapun itu, dari pola makan, dari mungkin sekarang pancaroba juga, pokoknya semua bentuk penyakit yang tidak diinginkan, teman-teman selalu sehat dan selalu bisa jaga kesehatan. Oke? Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus selalu ikutin Instagram aku juga, empit_tarot, dan selalu juga support aku di channel YouTube aku ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendengarkan aku. Terima kasih untuk teman-teman subscriber baru, pokoknya semuanya terima kasih. Oke? Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.